Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di Dian Novitasari Channel di Inspirasi Budi. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya. Terima kasih. Hari ini kita melanjutkan membahas materi kelas 5, tema 1, subtema 3, pembelajaran 6, halaman 179. Silakan disimak ya. Buka buku kelas 5, tema 1, halaman 179, pembelajaran 6. Terlihat di dalam gambar Ayah Lani membeli beberapa gerabah dan dimasukkan ke dalam mobil untuk dibawa pulang. Nah, untuk mengangkat gerabah itu dibantu sama Kak Soleh, sedangkan Lani tidak boleh membantu karena gerabahnya itu ukurannya besar dan sangat berat. Jika Lani membantu mengangkat gerabah itu, takutnya nanti tangannya bisa terkilir. Lanjut halaman 180, ayo berlatih. Organ gerak manusia bisa mengalami gangguan atau kelainan. Faktor penyebabnya antara lain kebiasaan yang salah, pola hidup yang salah, atau bisa pula karena pembawaan sejak lahir. Nah, berikut ini cara mencegah terjadinya kelainan pada organ gerak kita, yaitu yang pertama, untuk menghindari kelainan kaki X yang merupakan bawaan sejak lahir, ibu hamil dianjurkan untuk memperbanyak mengkonsumsi sayuran dan minum susu berkalsium. Yang kedua, agar terhindar dari artritis, sebaiknya selalu menjaga metabolisme asam urat dalam tubuh. Yang ketiga, agar terhindar dari kelainan lordosirkifosis dan skoliosis, sebaiknya melakukan olahraga secara teratur. Yang keempat, agar terhindar dari osteoporosis, dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang banyak mengandung kalsium dan diimbangi dengan olahraga yang teratur. Yang kelima, agar terhindar dari rachitis, dianjurkan untuk banyak mengkonsumsi telur, susu, dan minyak ikan serta berjemur di pagi hari. Lanjut halaman 181. Lanjut halaman 181. Apa yang akan terjadi jika orang melakukan gerakan-gerakan atau sikap-sikap seperti pada gambar berikut nih, membaca sambil tiduran? Akibatnya akan menyebabkan gangguan penglihatan. Yang sebelahnya, gambar membawa beban terlalu berat dapat mengakibatkan sakit punggung. Posisi tidur yang kurang sempurna dapat mengakibatkan stiff atau kaku leher. Gambar sebelahnya, posisi duduk yang kurang sempurna dapat mengakibatkan kelainan tulang punggung. Naik turun tangga dengan posisi tidak sempurna dapat mengakibatkan ngilu pada sendi. Lanjut halaman 182, ayo berdiskusi. Yaitu berdiskusi tentang berbagai kelainan atau gangguan pada tulang dan otot manusia. Jadikan patung-patung dari tanah liat tentang kelainan tulang dan otot manusia yang telah kamu buat sebagai peraganya. Nah, setelah berdiskusi, kemudian pada akhir kegiatan susunlah sebuah kesimpulan hasil diskusi. Tuliskan pada kolom berikut. Alternatif jawabannya seperti ini ya. Macam-macam kelainan pada tulang yaitu patah tulang atau fraktur, osteoporosis, lordosis, skoliosis. Sedangkan untuk macam-macam kelainan otot manusia yaitu atrofi, leher kaku. Lanjut halaman 183, ayo membaca. Bacaan yang berjudul Bocah Terkuat di Dunia Pecahkan Rekor. Sampai halaman 184. Berdasarkan bacaan di atas, temukan ide pokok masing-masing paragraf. Nah, di halaman 185 ini kalian diminta untuk menuliskan ide pokok dari masing-masing paragraf. Paragraf yang pertama, ide pokoknya, biasanya seorang anak kecil senang menghabiskan waktu bermain dengan teman-teman sebayanya. Julianus Stroh sudah diajak ayahnya ke tempat game sejak umur 2 tahun.
Paragraf yang kedua, ide pokoknya, umumnya tubuh seorang bocah laki-laki yang masih di bawah umur belum memiliki otot yang kekar layaknya seperti pria dewasa. Namun hal tersebut berbeda dengan Giuliano Stro, tubuhnya sudah seperti binaragawan. Paragraf yang ketiga, ide pokoknya, keduanya pun telah menguasai teknik flag atau bendera. Paragraf yang keempat, ide pokoknya, untuk mencapai tubuh yang sedemikian kekarnya, Giuliano Stro melakukan latihan angkat beban 2 jam sehari bersama dengan adiknya. Paragraf yang kelima, ide pokoknya, ayahnya menginginkan anak-anaknya melakukan latihan angkat berat dan mendorong untuk memiliki tubuh yang kekar, bak binaragawan bukannya tanpa sebab. Paragraf yang keenam, ide pokoknya, tubuh Giuliano Stro memang luar biasa. Paragraf yang ketujuh, ide pokoknya, ayah Giuliano Stro memastikan bahwa program latihan kepada anaknya sama sekali tidak membahayakan. Paragraf yang kedelapan, ide pokoknya, Giuliano Stro sendiri mengaku bahwa dia tidak merasa terbebani dengan program dan jadwal latihan yang telah ditetapkan ayahnya. Paragraf yang kesembilan, ide pokoknya, Giuliano Stro tak tampak berbeda dengan anak sebayanya. Namun siapa sangka bocah ini telah memecahkan rekor dunia, 2 buah rekor sekaligus. Paragraf yang ke-10, ide pokoknya, rekor pertama yang dipecahkan adalah berjalan dengan tangan tercepat sambil mengempit pula pemberat di antara kedua kaki. Paragraf yang ke-11, meskipun dia banyak meraih prestasi namun juga mendapat banyak kecaman. Lanjut halaman 186. Ayo berkreasi. Menarik sekali membaca bacaan di atas, namun akan lebih menarik lagi jika isi bacaan di atas disajikan ke dalam sebuah komik. Tentu kamu akan lebih mudah memahami pesan dan informasi yang disampaikan. Coba ingat kembali pengertian dan ciri-ciri komik. Tuliskan pada tabel berikut. Komik, pengertian dan ciri-cirinya adalah: komik merupakan cerita bergambar yang disajikan secara menarik. Sebagian besar isi cerita dalam komik disajikan dalam bentuk gambar. Meskipun demikian, dalam komik juga disajikan bahasa tulis dalam bentuk narasi pengantar maupun bahasa langsung. Ciri-cirinya, yang pertama, hadir untuk menyampaikan cerita. Yang kedua, proporsional. Yang ketiga, menggunakan bahasa percakapan. Yang keempat, biasanya bersifat kepahlawanan. Yang kelima, penggambaran watak secara sederhana. Dan yang keenam, menyediakan humor. Lanjut halaman 187. Nah, sekarang giliranmu membuat komik. Buatlah komik yang menarik berdasarkan bacaan bocah terkuat di dunia, pecahkan rekor. Kamu juga boleh mengembangkan ceritanya, tetapi yang menjadi tokoh utamanya tetap Giuliano Stro. Contoh komiknya bisa seperti ini ya. Lanjut halaman 188. Ayo renungkan, dengan mempelajari organ gerak manusia, kita makin tahu betapa sempurnanya ciptaan Tuhan. Tunjukkan sikap dan perilakumu yang menunjukkan bahwa kamu mensyukuri karunia Tuhan yang berupa organ gerak, yakni tulang dan otot. Alternatif jawabannya bisa seperti ini ya. Perilaku yang dapat dilakukan untuk menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan karena telah diberi organ gerak berupa tulang dan otot adalah dengan menjaga kesehatannya. Kita bisa menjaga kesehatan tulang dengan melakukan hal-hal berikut, yaitu mengatur posisi duduk, perbanyak kalsium dan vitamin D, jalan kaki, penuhi kebutuhan protein, konsumsilah sayuran, menghindari alkohol dan rokok, olahraga, angkat beban, dan hindari diet rendah kalori. Dan kita bisa menjaga kesehatan otot dengan melakukan hal-hal berikut: pertahankan berat badan ideal, mencukupi kebutuhan air, mempraktekkan postur tubuh yang benar, melatih otot dengan berolahraga, dan mengkonsumsi makanan yang menyehatkan otot seperti telur, salmon, dada ayam, dan lain-lain. Bawahnya, kerjasama dengan orang tua. Bertanyalah kepada orang tuamu apakah pernah mengalami gangguan atau kelainan pada organ geraknya, yakni tulang dan otot. Jika pernah, apa penyebabnya dan bagaimana mengatasinya. Nah, kiranya cukup sekian dulu video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya.
Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.